Aja ya, saya start aja. Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak. Oke, Pak. Oke ya. Ini sudah pertemuan ke-6. Jadi silakanlah diikuti untuk kelanjutannya gitu ya. Walaupun kayak manapun telat ataupun tidak itu saya usahakan tetap masuk. Kenapa? Memang saya baru pulang dari kampus jam segini. Kenapa? Memang ada kegiatan sidang skripsi mahasiswa akhir. Belum ada istirahat dari pagi, maka ini sampai rumah langsung saya start. Ini tujuannya apa? Supaya kalian tetap walaupun sebentar ada yang kita diskusikan atau ada yang saya berikan gitu. Kalian sudah membayar uang kuliah kan? Nggak sayang itu. Baik, sebentar saya share screen ya. Kita sudah minggu ke-6 kah? Baik ya. Saya mungkin pelankan volume karena memang lagi azan. Sebenarnya istirahat ini sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan saja. Ya, jadi untuk hari ini pembahasannya adalah tentang struktur CPU. Sebentar saya ambil pulpen dulu. Sebentar ya, saya ambil pulpen dulu. Sambil nunggu azan dulu sebentar. Aduh, sorry, kepencet. Bentar. Oke, apakah masih standby? Mana suaranya? Coba. Masih standby ya? Stay Pak. Baik. Oke, sedikit saya tambahin ya. Pertemuan ke-6 kita membahas tentang struktur CPU. Artinya di dalam komputer itu ternyata ada beberapa komponen lagi, diantaranya adalah CPU. CPU itu ini loh, ini kotak CPU. Artinya kecil, di dalam kecil yang kotak ini, nah ini, nah itu dalamnya ada perangkatnya ternyata di dalam, itu maksudnya. Itu yang mau kita bahas. Di antaranya apa? Ini dia. Ini di dalam komputer, nah inilah di dalam CPU. Jadi di dalam CPU inilah isinya. Nah, ada register, ada ALU, ada internal CPU interconnection, baru ada control unit. Nah, ini yang mau kita bahas sebenarnya. Nah, di antaranya apa? Ada register. Register ini apa ya, Pak? Register ini ya memang banyak. Contohnya apa? Contoh register itu ya ada. Misalkan, nah inilah contohnya. Nah, contohnya tampil tidak run ini yang saya ketikkan. Tampil tidak? Halo? Mana suaranya? Tampil tidak saya klik run ini? Tampil Pak, tampil. Tampil ya. Nah, misalkanlah saya ketikkan di sini. Regedit. Nah, inilah salah satu perintah yang ada di yang mengontrol CPU. Saya ketikkan regedit tadi. Sabar, kemungkinan ini nanti akan muncul. Nah, seperti inilah semuanya register itu. Nih, pendukung ini semua yang ada di dalam perangkat itu ya ini semuanya. Nih, banyak. Ini pendukungnya. Nah, ini salah satunya. Banyak di dalam ini. Nah, ini ada lagi software, ada apa. Ini mengontrol CPU ini semuanya. Nah, ini salah satunya. Nah, itu saya contohkan bisa
Salah satunya adalah regedit. Nah, ALU ini untuk memproses. ALU ini adalah untuk logika. ALU itu adalah Arithmetic Logic Unit. Artinya apa? Artinya di sini digunakan untuk logikanya. Makanya kenapa komputer itu bisa menggunakan rumus di Excel misalkan. Nah, itu salah satunya. ALU ini yang bermain logikanya ini di sini. Inilah dia, tambah-tambahan, XOR, OR, pada XOR. Nah, yang bermain ini Pak di ALU. Sedangkan interconnection ini adalah seperti sistem bus. Sistem bus. Yang apa ini fungsinya? Untuk menghubungkan antara register ALU dan control unit. Itu dia. Itu ya. Silakan nanti ditambahkan sendiri atau dikembangkan sendiri. Tapi itulah intinya gambaran daripada struktur CPU. Ingat, di struktur CPU itu di dalamnya ada komponen lagi, yaitu register, ALU, interconnection, CPU interconnection, baru ada control unit. Itu intinya ya. Nah, sorry, kecepatan saya mencetnya ya, sorry. Nah, itu contohnya. Sorry, nah ini dia. Salah klik saya. Ke belakang pula saya klik tadi. Nah, ini deh tadi salah satunya. Selanjutnya inilah keterangannya, sebenarnya sudah ada keterangannya. ALU itu apa fungsinya? Membentuk, mengolah data. Nah, itu tadi kalau di ALU ada XOR, OR. Nah, itu yang penting ALU itu hanya mengenal 0 dan 1. Operasi XOR, OR, AND. Nah, itu semuanya yang proses ada si ALU. Baru ada control unit. Ini sedikit saya tambahkan tadi ya. Mengontrol CPU. Jadi CPU itu kadang-kadang sibuk. Kenapa? Banyak tugas ataupun perangkat yang harus dikerjakan. Nah, yang mengontrol ya ini. Control unit nih, komponen fungsi-fungsinya. Kemarin ada berapa fungsi komputer? Ada yang ingat fungsi operasinya itu? Untuk apa aja? Minggu lalu? Bagaimana? Halo? Apakah ada yang on? Masih ada yang ingat fungsi komputer ada berapa? 3, Pak. Fungsi komputer ya. Bukan cara kerja komputer. Oke lah, saya lanjutkan. Nggak paham kalian berarti. Ada 4 ya. Ada 4, yaitu ada memindahkan, migrasi lah itu. Migrasi. Baru apa lagi? Masih ada yang ingat? Menyimpan, mengolah, dan mengontrol. Itu dia. Itu salah satunya fungsi kontrol itu apa? Ya ini di register. Register ini mengontrol. Nah, menyimpan sebenarnya ini termasuk memori internal, tapi di sini mengontrol data. Proses data itu dikontrol lewat register. Sedangkan ini CPU, nah ini untuk apa? Menggabungkan kinerja, ada di situ ALU, ada control unit, ada register itu tadi, baru ada sistem bus interconnection, dan CPU itu sendiri untuk menghubungkan dengan apa? Komponen lainnya. Nah, itu intinya. Selanjutnya apa? Ada arsitektur memori dalam CPU. Ternyata apa? Inilah di dalam CPU itu isinya ini salah satunya. Ada penyimpanan, walaupun dia kecil tapi ada proses penyimpanan, ada control unitnya, ada logic unit, baru ada input dan ada outputnya. Itu. Di dalam itu ternyata ada ini dalam CPU. Ada memori penyimpanan. Kenapa? Namanya juga prosesor ya, yang memutuskan pengolahan data itu perlu disimpan walaupun sementara. Nah, ini fungsinya. Silahkan nanti kalian baca-baca, inilah fungsi CPU. Intinya di situ ya. Nah, itu dia. Ya apa? Menjalankan program-program. Menjalankan itu ya, sorry. Salah, menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi, dan mengeksekusi salah satu sesuai dengan alur perintah. Satu persatu lah. Kalau banyak misalkan yang diperintahkan ada 10, ya paling satu-satu gitu. Kalau bareng-bareng kalian eksekusi di CPU itu, apa yang terjadi? Blank.
hang. Nah, itu karena apa? Terlalu banyak yang dieksekusi. Inilah proses eksekusi itu, program eksekusi. Karena ini ada tadi instruksi. Nah, artinya apa? Ada eksekusi, ada dua kata di sini yang paling penting. Ya, selanjutnya apa? Ada proses eksekusi program. Nah, di dalam eksekusi ini ada juga beberapa dalam perintah atau pengelolaan instruksi ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu apa? Salah satunya ini dia. Ada instruksi, pembacaan instruksi ya. Nah, ini di dalam proses eksekusi itu ada dua, yaitu apa? Proses pembacaan instruksi dan ada operasi pelaksanaan instruksi atau tugas execute ya. Kalau pembacaan hanya membaca itu di dalam prosesor atau CPU itu disebut dengan fetch. Kalau sudah melaksanaan itu adalah execute. Artinya apa? Pelaksanaan, jalankan atau kerjakan, itu dia. Nah, ini selanjutnya strukturnya, struktur detail CPU. CPU itu sebenarnya ada input-output yang terdiri dari I/O, baru ada sentral. Sentral di sini apa? Gunanya adalah untuk proses. Baru di sini ada tujuannya. Alamatnya kemana? Ketika sudah diproses, inputkan. Misalkan keyboardnya diinputkan. Ya, nanti akan dibaca di sini. Dibaca oleh CPU, perangkat ALU tadi, logikanya. Apakah pesan ini masuk bagus atau tidak? Nah, ini ALU nih yang menjalankan. Ketika ALU sudah oke, nah baru selanjutnya akan dilanjutkan ke akumulator misalkan. Ada istilah MK, ada arithmetic logic unit, baru ada di motherboard di sini RAM, memori. Selanjutnya kalau jika sudah ini ada istilah-istilah ya. Nanti kalian pelajarilah di sini. Ketika sudah diproses, nanti akan kemana sih larinya? Ke memori. Nah, data semuanya yang sudah dikerjakan ini atau diinstruksikan nanti akan lari ke memori, disimpan dan dijalankan. Ini bisa aja masuk nanti di apa ya? Di soal UTS ke depan, karena ini udah pertemuan ke-6. Jadi silahkan dipelajari atau didalami, cari di internet gimana caranya. Istilah-istilahnya ini ya, akumulator itu AC, multi-queen itu MQ, nah itu salah satu. Nah itu dia. Nah ini ada beberapa tambahan siklus patch, pembacaan memori tadi ya, pengambil perintah. Nah itu diawali dari apa? CPU yang awalnya harus membaca instruksi memori, karena ini prosesnya di CPU, artinya CPU itu kalau sebelum memutuskan harus membaca instruksi terlebih dahulu. Selanjutnya ngapain? Selanjutnya, sebentar ya. Apakah ini sudah terekam? Halo? Kemana kalian ini? Apakah ada yang standby? Iya, Pak. Nggak ada kalian respon, saya lihat. Kemana kalian ini? Sebentar ya. Bisakah kita sharing, diskusi? Saya lihat kalian agak kaku saya lihat ini. Nah, itulah intinya tadi ya. Sebelum saya lanjutkan, sepertinya saya akan ulangi. Kenapa? Kayaknya banyak yang baru join satu, takut saya tidak paham. Tapi secara singkat aja ya. Nanti banyak-banyak materinya, tetapi sama aja. Kalian tidak paham itu maksudnya. Sekali lagi saya review ya. Saya review. Materi kita adalah struktur CPU. Struktur CPU ini ada di dalam CPU. Inilah kotaknya. Kotaknya ini. CPU ini gunanya untuk apa? Memutuskan tadi sekali lagi. Selain memutuskan, yaitu pertama apa? Membaca instruksi. Instruksi. Membacalah instruksinya, dibaca, baru diputuskan. Itu ya, itu intinya. Oke, next. Ini tadi saya ulangi lagi, inilah CPU. Yaitu dalam CPU ini dia ada register, arithmetic, ALU, interconnection, dan control unit.
Register contohnya ada tadi apa? Ada yang ingat? Halo? Iya, Pak. Proses, Pak. Apa? Hujan. Regedit. Oke. Sedangkan ALU di sini untuk sepertinya proses memutuskan, yaitu ya semua yang dibaca instruksi lah. Instruksi bisa dari OR. Nah, ini logika ya, logika gerbong di sini. N misalkan, nah. N misalkan, nah. Nah, itu contohnya. Sedangkan interconnection ini adalah menghubungkan satu dengan yang lain. Control unit adalah mengontrol bahwasanya kalau ada program banyak di situ, ya itu akan diputuskan. Oke, saya hanya sekilas ya karena ini mereview. Saya ulangi lagi, nggak apa-apa. Lalu, nah ini tadi lebih detailnya. Ada mengolah data karena ada XOR, OR. Nah tadi itu diproses, diolah datanya supaya bisa dikenali 0 dan 1. Control unit mengontrol pesan-pesan atau ya sinkronisasi kerja lah komponen yang dijalankan sesuai dengan operasi fungsinya masing-masing. Register. Nah, tadi sudah saya katakan ada di situ dalam sebenarnya register itu penyimpanan ya, penyimpanan internal yang ada di dalam CPU. Tapi ketika kita buka itu tadi ada data-data banyak sekali yang akan diproses. Baru interconnection tadi sekali lagi menghubungkan ALU, control unit, register dan sistem bus ataupun sistem yang lainnya. Itu ini yang memori register itu yang ada di CPU. Terdiri dari control unit, ada ALU itu sendiri, input dan output ataupun memori. Nah, itu dia. Saya singkat aja ini karena memang sudah saya jelaskan tadi. Baru ada fungsi CPU menjalankan ini, sorry ini tadi menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama. Program itu apa? Ya banyak, data semuanya juga program. Untuk apa? Mengambil instruksi-instruksi dan menguji instruksi tersebut. Dan setelah itu baru akan dieksekusi sesuai dengan perintahnya. Perintah itu seperti apa, Pak? Nah, perintah itu ya banyak. Ketika kamu buka Microsoft Word, buka Excel, buka program, buat Photoshop atau desain, itu semua perintah yang akan dieksekusi. Nah, di dalam eksekusi itu, inilah ada istilah, yaitu apa? Operasi pembacaan instruksi itu disebut dengan fetch, sedangkan operasi untuk menjalankan itu adalah execute. Itu dia. Selanjutnya, ini tadi sekali lagi, ada input-output proses. Inilah di dalam kinerja daripada CPU itu. Strukturnya seperti ini. Strukturnya, ingat strukturnya seperti ini. Kalau istilah-istilah sudah ada keterangan di bawahnya, ini juga ada, silahkan nanti dipelajari. Tapi ini intinya adalah ketika masuk input-output, sound, input, data, segala macam flash disk, dia akan diproses kemari. Proses ke CPU. Diinputkan baru masuklah ke CPU. Setelah itu dari CPU dioper lagi ke ampulator yang bertugas untuk membaca, baru diputuskan oleh MQ itu adalah multiplier quinten ya. Di sini adalah untuk berfungsi untuk membaca tadi. Baru masuk ke ke aritmetik, setelah itu akan memorinya akan terbaca di sini. Memori data registernya. Nah, ketika sudah sampai di sini semuanya, dia akan dikontrol perintah apa itu yang masuk, baru disimpan oleh memori. Ini semuanya data. Semua yang diinputkan ini pasti data, atau outputnya juga data. Tapi pada akhirnya akan disimpan di memori. Itu ya. Nah, ini tadi sampai di sini. Nah, ini adalah CPU. CPU awal. Ini adalah langkah-langkah untuk instruksi ya. Nah, untuk menjemput atau mengambil instruksi itu yang pertama apa? CPU itu sendiri yang paling perlu diperhatikan. Yaitu apa? Dalam membaca instruksi dalam memori. Itu paling penting. Baru register atau regedit contohnya tadi, itu juga perlu diawasi. Fungsi itu berfungsi sangat penting sekali di dalam CPU untuk menghitung apa? Dan menghitung instruksi selanjutnya. Mau ngapain setelah ini? Mau ngapain programnya setelah ini jalan yang mana? Itu dia. Baru apa lagi? Menambah satu hitungan setiap pembacaan instruksi. Namanya juga membaca instruksi itu adalah menjalankan perintah ya. Menjalankan perintah satu selesai, artinya akan ditambah terus akan ditambah ketika banyak perintah ataupun instruksi yang masuk.
Kenapa ini Pak banyak instruksi? Karena apa? Memang ini pembahasannya di CPU, struktur CPU. CPU itu kan untuk menampung perintah, memutuskan. Kalau CPU rusak, nggak akan bisa jalan CPU-nya, komputernya. Makanya CPU itu selalu berhubungan dengan perintah. Selanjutnya, instruksi-instruksi yang dibaca akan dibuat dalam sebuah register instruksi IR. Nah, itu dia intinya. Ini selanjutnya ada memori, ini istilah-istilah ya. Silakan nanti kalian dalami sendiri karena sudah ada materinya saya share di LMS ya. Ada pengolahan data, mengontrol I/O, nanti ada pembahasan ini sendiri. Tapi sudah ada lah di sini. Ini juga ada beberapa kelanjutan instruction ya, jenis-jenis instruksi ataupun istilah-istilah lain. Silakan nanti dipelajari sendiri. Kalau istilah ini adalah secara umum yang ada di struktur CPU. Nah, ini ada siklus namanya, siklus instruksi. Dimulai dari awalnya baru mengambil instruksi. Nah, sampai sebelum eksekusi ini disebut dengan pengambilan namanya. Siklus pengambilan. Jadi itu ya, di instruksi siklus ini ada 3 jenis, 1, 2, 3. Nah, ada siklus yang pertama pengambilan, yang kedua di dalam proses ini ada eksekusinya, itu adalah siklus eksekusi, baru hasilnya itu adalah disebut siklus instruksi, hasil akhir. Nah, itu intinya ya. Selanjutnya apa? Fungsi interupsi. Nah, silakan. Ini juga kalian baca-baca. Ini masih secara umum. Nah, nanti kalian pelajari. Nah, ini saya hanya memberikan pemaparan ya, sedikit tambahan saja tentang CPU. Ada sinyal interupsi. Ini juga ada beberapa gambaran atau istilah-istilah. Silakan nanti kalian pelajari. Kalau misalkan ada yang kurang paham, minggu depan kita akan diskusikan selanjutnya. Pak, kemarin ini nggak paham, ya udah, nggak apa-apa. Ini tugas kalian sekarang. Selain sedikit ada penambahan dari saya materi, silakan dibaca-baca dulu. Gimana? Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan yang kurang paham. Kebetulan sini juga hujan ya, hujan agak ribut suaranya, agak terganggu memang, tetapi intinya silakan dibaca-baca terlebih dahulu. Ya? Gimana? Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Atau ada yang memberikan saran barangkali? Tapi inilah materi kita hari ini. Pas ya? Silakan nanti dikembangkan sendiri ya. Dipelajari dulu sendiri, oke? Silakan. Memang cuacanya agak buruk ini, hujan memang, kebetulan tempat saya juga hujan sama. Nah, walaupun ini saya sempatkan aja itu maksudnya. Oke? Silakan dipelajari, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya. Bisa bermanfaat sama kalian dan silakan dikembangkan, boleh lewat YouTube ataupun lewat Google ataupun jurnal. Nantinya supaya dapat bermanfaat lebih lanjutlah pengetahuan kalian. Baik, terima kasih banyak. Hari ini kita sampai di sini saja. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Silakan kalau misalkan ada yang kurang paham ditanyakan. Minggu depan juga boleh, nggak apa-apa, dibaca-baca dulu. Terima kasih, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.